Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riar Edukasiana, NIREM 0305190100, kelas Agribisnis Hortikultura 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan OPT pada sistem pertanian organik. Menuju slide yang pertama, mengenai pengertian dari OPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Organisme Pengganggu Tanaman atau OPT didefinisikan sebagai semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tanaman yang terdiri atas gulma, hama, dan penyakit. Serangan hama, patogen penyebab penyakit, dan gulma menyebabkan penurunan kuantitas maupun kualitas produk, bahkan dapat menggagalkan panen. Upaya pengelolaan OPT menurut Badan Standarisasi Nasional atau BSI, Sistem Pertanian Organik. Yang pertama, pengelolaan organisme pengganggu tanaman harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan biotik maupun abiotik dan kesehatan konsumen. Kemudian, pengelolaan OPT harus mengutamakan tindakan pencegahan atau preventif sebelum melaksanakan tindakan pengendalian atau kuratif. Yang ketiga yaitu apabila penggunaan produk pestisida komersil yang beredar di pasaran, maka produk tersebut harus sudah disertifikasi organik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, organisme pengganggu tanaman ini harus dikelola dengan beberapa cara, yaitu yang pertama pengelolaan, kemudian pengendalian. Adapun kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan yaitu yang pertama pemilihan varietas yang sesuai. Pemilihan varietas sesuai ini bertujuan untuk mendapatkan varietas yang unggul dan tahan terhadap OPT atau penyakit. Kemudian yang kedua program rotasi atau pergiliran tanaman yang sesuai. Nah, ini bertujuan untuk memutus rantai kehidupan dari OPT tersebut seperti pergiliran dalam 1 tahun ini menanam padi, kemudian jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, program penanaman tumpang sari. Program penanaman tumpang sari ini bertujuan untuk intensifikasi lahan dan saling membantu dalam pencegahan OPT. Selanjutnya, pengolahan tanah secara mekanik. Pengolahan tanah secara mekanik ini bertujuan agar mematikan hama dan patogen, kemudian melakukan polarisasi atau pembalikan tanah agar patogen dan penyakit yang ada di dalam tanah ini dibalik sehingga terkena sinar matahari dan patogen tersebut dapat mati. Selanjutnya yang kelima yaitu penggunaan tanaman perangkap. Penggunaan tanaman perangkap ini agar OPT terperangkap dan tanaman utama terbebas dari OPT tersebut. Selanjutnya pengendalian mekanis yang berupa perangkap, penghalang, cahaya, dan suara. Kemudian pelestarian dan pemanfaatan musuh alami yaitu parasitoid, predator, dan patogen serangga. Parasitoid di sini cara kerjanya yaitu bertelur pada tubuh serangga, kemudian mengganggu sistem metabolisme serangga tersebut. Kemudian predator di sini memangsa hewan lain seperti hanya burung hantu yang memangsa tikus, kemudian ular yang memangsa tikus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengendalian. Jika terdapat kasus yang membahayakan tanaman, di mana tindakan pencegahan yang tadi tidak efektif, maka dapat menggunakan bahan-bahan sebagai berikut yang sesuai dengan BSI. Yang pertama yaitu pestisida nabati. Nah, pestisida nabati di sini merupakan pestisida yang bahan aktifnya adalah tumbuhan dan bahan organik yang berkhasiat mengendalikan serangan hama pada tanaman. Selanjutnya propolis. Propolis di sini merupakan produk sampingan berupa getah yang dihasilkan oleh lebah madu. Kemudian natrium silikat. Natrium silikat ini
berperan dalam meningkatkan fotosintesis dan resistensi tanaman terhadap cekaman biotik yang berupa serangan hama dan penyakit, kemudian abiotiknya itu berupa kekeringan, salinitas, alkalinitas, dan cuaca ekstrim. Kemudian minyak tumbuhan dan binatang. Dan gelatin. Gelatin di sini merupakan hasil produk sampingan hewani. Gelatin ini berasal dari jaringan hewan dan berbentuk kolagen. Selain bahan-bahan yang disebutkan dalam PowerPoint ini, ada banyak bahan-bahan lain yang dapat digunakan untuk pengendalian OPT, seperti hanya rumput laut, lecitin, kasein, asam alami, ekstrak jamur, belerang, mikroorganisme yang berupa virus dan bakteri, dan masih banyak lagi. Tentunya ini sudah terdapat dalam lampiran BSI, Sistem Pertanian Organik. Selanjutnya kegiatan pengendalian kedua yaitu pengendalian gulma dengan pemanasan atau flame weeding. Nah, flame weeding ini menggunakan nyala api beberapa sentimeter dari gulma untuk memberi mereka pemanasan yang tiba-tiba dan parah. Nah, tujuan dari penyenangan api ini tidak harus membakar tanaman, namun menyebabkan layu yang mematikan dengan mendenturasi protein dalam gulma tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengembalaan ternak sesuai dengan komoditas. Dan terdapat bahan-bahan yang dilarang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT ini. Yang pertama yaitu semua pestisida kimia sintetis. Kemudian bahan yang berasal dari GMO. Nah, GMO ini merupakan organisme yang DNA-nya sudah dimodifikasi dengan rekayasa genetika sehingga jauh dari kata pertanian organik seperti itu. Selanjutnya antibiotik. Dan yang keempat yaitu nikotin yang diisolasi dari tembakau. Nah, sudah selesai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.